Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya mahasiswa BINUS Online Learning dengan NIM 270235041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dan tim saya yang berjudul Pendidikan Agama sebagai Fondasi Kesadaran Sosial dan Growth Mindset dalam Mewujudkan Akses Keadilan. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya fenomena di tengah masyarakat kita di Indonesia yang beragam ini dengan banyaknya suku, bangsa, bahasa, dan budaya masih sering terjadinya ketidakadilan dan diskriminasi. Dan setelah kami telusuri, akar masalahnya itu seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman tentang nilai keadilan dan apa saja batasan etika ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana pendidikan agama bisa dijadikan pedoman yang kuat bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai etika, keadilan, dan supaya kita lebih mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, dalam penelitian ini juga dipelajari apa relevansi antara pendidikan agama dengan SDG poin 16, yaitu untuk membangun masyarakat yang damai, terciptanya bangunan yang berkelanjutan, dan juga akses keadilan yang merata untuk semua orang. Dalam penelitian ini ada 4 poin rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana peran dari pendidikan agama untuk membentuk kesadaran sosial di tengah masyarakat yang beragam seperti di Indonesia ini. Kedua, dalam konteks pembelajaran berbasis proyek seperti dalam mata kuliah karakter building agama ini, bagaimana pendidikan agama itu bisa membentuk karakter dan mengembangkan growth mindset di dalam diri mahasiswa. Kemudian, poin yang nomor 3, sejauh mana pendidikan agama itu bisa berkontribusi dalam menciptakan kesadaran akan keadilan di tengah masyarakat. Lalu untuk poin yang terakhir, tantangan apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini memiliki 5 tujuan utama, di mana 3 diantaranya untuk masyarakat dan 2 tujuan lainnya untuk mahasiswa secara khusus. Untuk masyarakat, poin pertama itu supaya bisa menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan toleransi, supaya kehidupan kita bermasyarakat, khususnya di Indonesia ini lebih harmonis dan lebih damai, walaupun ada banyak perbedaan. Tujuan yang nomor 2 yaitu untuk memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai agama yang bisa kita jadikan sebagai pedoman moral. Poin nomor 3 supaya bisa menanamkan nilai-nilai kebersamaan, empati, dan sikap saling menghargai di antara sesama. Lalu tujuan untuk mahasiswa, yang pertama itu untuk mengembangkan growth mindset, kemampuan berpikir kritis, dan kepekaan sosial. Sebagai mahasiswa, kita juga kan sebagai masyarakat secara umum, dan kita harus selalu peka terhadap sesama. Lalu tujuan yang terakhir itu untuk mendorong lahirnya solusi-solusi kreatif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu teman saya di Binus Online Learning, yaitu Ihsan Amri Mulyasar. Dari hasil wawancara dan penelitian ini didapatkan beberapa temuan utama, yaitu di kehidupan kita sehari-hari masih banyak orang yang menganggap pendidikan agama itu hanya formalitas saja. Hanya kita belajar pendidikan agama, kita belajar kitab suci, kita belajar apa yang terjadi pada zaman dahulu, apa yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Namun ya sudah hanya berhenti sampai situ saja, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal di agama kita diajarkan banyak nilai-nilai kebaikan seperti kita harus saling toleransi, kita harus selalu bekerja sama, kita harus menghargai orang lain, kita harus selalu bersikap adil kepada siapapun. Dan ya itu semua bukan hanya untuk dipelajari gitu. Kita harus selalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Walaupun mungkin kita punya batasan, kita hanya masyarakat umum, kita tidak punya jabatan. Tapi walaupun dengan batasan itu kita juga masih bisa kan berperilaku baik dengan sesama dan jika kita berperilaku baik mungkin juga akan menyebarkan hal-hal baik itu juga ke orang lain. Orang lain akan meniru perbuatan baik itu. Kemudian teman yang kedua itu masih banyak di antara kita yang merasa tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Banyak yang berpikir bahwa perkembangan zaman seperti teknologi saat ini, soal AI, soal internet, soal misal khususnya kali ini komputer science itu pemrograman, soal bahasa asing, misal bahasa Inggris, bahasa Mandarin, itu tidak penting untuk dipelajari dan yang penting itu hanya pendidikan agama saja. Gitu. Banyak yang memusuhi apa perkembangan teknologi saat ini, misal AI, hanya dipandang sebelah mata dan dimusuhi saja. Padahal kan dalam agama kita tidak demikian gitu. Kita diminta untuk selalu belajar. Gitu. Lalu temuan yang terakhir itu masih seringnya kita jumpai ketidakadilan di tengah perbedaan. Misalnya ada umat beragama yang maaf mungkin minoritas, mereka ingin membangun rumah ibadah, namun ada pihak-pihak tertentu dari kelompok agama yang mayoritas yang menghalang-halangi. Gitu. Padahal itu harusnya tidak terjadi. Lalu solusi apa yang bisa kami tawarkan sebagai mahasiswa? Pertama, kami akan mengkampanyekan bahwa pendidikan agama itu bukan sesuatu yang hanya kita pelajari misal di tempat ibadah atau kita pelajari di sekolah atau ya tempat pendidikan agama saja gitu. Lalu setelah kita pulang sudah selesai, enggak seperti itu gitu. Kita akan mengajarkan bahwa pendidikan agama itu tidak hanya dipelajari namun juga diterapkan. Nilai-nilai yang ada di agama, misal kasih sayang, ketidak maaf keadilan, lalu kita harus selalu jujur, empati kepada sesama itu harus kita terapkan sehari-hari dan salah satu yang bisa kita lakukan selain kita mungkin mengkampanyekan hal itu ya kita mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari dari diri kita sendiri gitu. Nanti mungkin orang lain akan melihat bahwa oh betul ya kita harus begitu dan jika kita begitu hasilnya baik maka mungkin orang lain akan meniru. Kemudian yang solusi yang kedua itu kami bisa menjelaskan pentingnya mengikuti perkembangan zaman dan apa sih korelasinya dengan pendidikan agama. Misal dalam pendidikan agama itu kan kita diajarkan supaya kita selalu belajar gitu. Seumur kita hidup sepanjang kita hidup kita harus selalu belajar. Dan dengan konteks perkembangan teknologi saat ini misal soal AI, soal internet, itu banyak yang mau berpikir bahwa itu tidak penting dan itu tidak ada hubungannya dengan agama. Padahal tidak demikian. Dengan memanfaatkan internet, memanfaatkan AI, kita bisa menyebarkan ajaran agama kita. Misal kita membuat video pendek atau mungkin video yang cukup panjang di YouTube tentang sesuatu yang ada di agama kita, kebaikan-kebaikan apa yang diajarkan oleh agama kita, atau mungkin tentang eh, kejadian-kejadian dulu di zaman Nabi dan Rasul. Dengan kita mempelajari teknologi, kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan tetap relevan dengan agama kita. Dan jika kita mengikuti perkembangan zaman, katakanlah kita dengan itu kita mendapatkan lebih banyak rezeki, lebih banyak uang, kita jadi bisa lebih banyak mendapatkan pahala juga. Katakanlah kita mendapatkan banyak uang, kita bisa menyumbang ke orang lain, kita bisa membantu orang yang mungkin berkekurangan gitu. Jadi dengan kita mengikuti perkembangan zaman, kita juga bisa meningkatkan kemungkinan kita untuk bisa masuk surga. Kemudian yang solusi yang terakhir itu kita bisa dengan mencontohkan apa itu keadilan gitu. Sebagai mahasiswa mungkin kita bisa lakukannya dengan cara membuat konten-konten di internet, baik itu tulisan, misal kita menulis blog atau kita membuat video pendek yang seperti saat ini sedang tren itu membuat video di TikTok gitu. Kita menunjukkan bahwa jika kita adil kepada siapapun, walaupun berbeda gitu, maka kehidupan kita akan lebih harmonis, kita akan lebih damai. Dan kalau kehidupannya damai, tentu kita akan lebih senang, kita lebih bahagia gitu.
Kemudian dari solusi dan temuan itu lalu penelitian yang sudah saya lakukan, bisa diambil kesimpulan bahwa pendidikan agama itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Khususnya agama bisa kita jadikan sebagai kompas moral di tengah kehidupan yang serba tidak menentu seperti ini, di tengah kehidupan yang beragam, baik itu agama atau suku, bahasa, budaya. Dengan agama kita jadi tahu batasan-batasan apa saja yang boleh kita lakukan, apa saja yang tidak boleh kita lakukan, dan nilai-nilai yang ada di agama seperti ikhtiar, tawakal, sabar, kasih sayang itu bukan hanya untuk kita pelajari dan kita hafal, tapi juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya itu kita harus selalu menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Kenapa? Karena keadilan itu sangat penting bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Misal kita sebagai pemimpin, kita harus adil walaupun mungkin kita tidak berasal dari daerah itu. Atau misal kita sebagai hakim dan salah satu anggota keluarga kita terlibat masalah hukum, tentu kita harus menegakkan hukum semestinya. Kita tidak boleh pilih kasih. Lalu agama juga mengajarkan bahwa manusia selalu belajar dan tentu ini sejalan dengan semangat growth mindset yang kita pelajari di mata kuliah karakter building agama ini. Kita harus selalu up to date dengan perkembangan teknologi yang terbaru dan kita harus memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya untuk kehidupan kita sendiri dan untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan seperti yang diajarkan oleh agama kita. Dan kemudian dalam penelitian kali ini saya ada beberapa hal yang sebagai refleksi pribadi saya sendiri. Pertama itu dengan melakukan proyek ini saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan kaitannya di kehidupan sosial kita yang beragam ini. Saya juga menyadari bahwa pentingnya pendidikan agama yang diajarkan itu supaya bisa menumbuhkan kasih sayang dan keadilan bagi sesama. Karena dengan kasih sayang dan keadilan, kehidupan kita khususnya di Indonesia ini akan lebih harmonis. Kita akan lebih rukun gitu antar daerah satu dengan daerah lain walaupun mungkin agama kita berbeda gitu. Lalu melalui proses ini juga saya melatih growth mindset yang ada di dalam diri saya dengan cara saya mempelajari jurnal-jurnal yang ada, saya melakukan dialog dengan teman saya. Dari situ saya banyak eh, mempelajari hal-hal baru. Saya menjadi lebih berpikir kritis tentang nilai-nilai agama yang itu tidak kaku dan hanya apa yang ada di masa lalu saja, namun bisa berkembang sesuai zaman gitu. Lalu yang terakhir itu saya menyadari bahwa kolaborasi dan keterbukaan terhadap perspektif atau pandangan baru itu sangat penting. Karena jika kita terbuka dengan pandangan baru, maka kita bisa lebih memahami orang lain, kelompok lain, dan dengan itu maka dialog bisa dilakukan dan kita bisa bekerja sama dan hidup kita juga akan lebih tentram dan damai. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.